Oke, fungsi pertama dari partikel ga adalah satu, menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif. Oke, jadi fungsi pertama partikel ga yaitu halo guys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Deske botaku Chanderu. Janai des. Ferdi Kimura des. Ferdi Kimura Chanderu des. Hai, apa kabar guys? Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, please subscribe dong channel aku. Ini aku udah banyak banget tempelin tulisan subscribe, biar kalian gak lupa buat subscribe channel aku, oke? Biar channel aku bisa cepet jadi besar, oke? Oke. Oh ya, hari ini aku akan bahas tentang carcep pakai partikel wa dan ga part ketiga, oke? Dan hari ini kita udah masuk ke part yang partikel ga. Maksudnya udah masuk ke bagian yang partikel ga. Oke, fungsi pertama dari partikel ga adalah satu, menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif. Oke, jadi fungsi pertama partikel ga yaitu menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif. Oke, di sini ada 2 poinnya. Poin yang pertama, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Oke, tidak perlukan objek itu kata kerja intransitif. Jadi kotransitif kata kerja yang memerlukan objek. Dan poin keduanya, jika menunjukkan subjek berarti pembicara membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya. Oke? Jadi membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya. Oke. Atau bisa juga dibilang fokusnya adalah kata atau apa yang ada sebelum partikel ga-nya. Berarti di sini. Jadi apa yang atau kata atau apa yang ada sebelum partikel ga itu adalah fokusnya. Kebalikan dari fungsi partikel wa yang pertama, yaitu yang menunjukkan topik di mana fokusnya adalah kata yang ada setelah partikel wa-nya. Oke? Kalau gitu kita coba lihat contoh kalimatnya biar kalian mengerti. Contoh kalimat pertama, hujan turun. Hujan turun. Nah, kata kerja turun adalah kata kerja intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Yang memerlukan objek itu adalah menurunkan. Kalau turun tidak membutuhkan objek. Jadi turun tidak membutuhkan, menurunkan membutuhkan objek. Maka kalau diterjemahkan hujan turun menjadi ame ga furu. Ame ga furu. Nah, partikel yang kita pakai bukan wa tapi ga. Oke, ame ga furu. Hujan turun. Dan di sini juga fungsi ga itu tadi kita tahu untuk menunjukkan subjek berarti kita membahas siapa yang turun. Siapa yang turun atau siapa yang melakukan kata kerjanya. Kata kerjanya di sini adalah turun. Maka siapa yang turun yaitu hujan. Makanya partikelnya ga. Contoh kedua, angin bertiup. Angin bertiup. Nah, bertiup ini kata kerja intransitif, tidak memerlukan objek. Nah, kalau yang membutuhkan objek itu meniup. Jadi meniup balon, meniup debu. Nah, itu kalau meniup kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau bertiup tidak membutuhkan objek. Maka kalau diterjemahkan angin bertiup menjadi kaze ga fuku. Kaze ga fuku. Oke. Jadi karena partikel ga tadi kita bahas menunjukkan siapa yang melakukan kata kerja dan kata kerja di sini adalah bertiup, berarti yang melakukan kata kerjanya adalah angin. Contoh berikutnya, suhu udara menurun. Suhu udara
menurun. Nah, menurun juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Beda dengan menurunkan. Menurunkan barang, menurunkan buku. Nah, kalau menurunkan membutuhkan objek. Maka suhu udara menurun diterjemahkan menjadi kion ga sagaru. Kion ga sagaru. Oke. Contoh berikutnya. Toko telah dibuka. Toko telah dibuka. Nah, kata kerja dibuka juga termasuk yang intransitif, tidak memerlukan objek. Dibuka. Kalau membuka, nah, membuka baju, membuka hadiah. Nah, kalau membuka, kata kerja yang membutuhkan objek. Maka kalau toko telah dibuka, terjemahnya menjadi mise ga aita. Mise ga aita. Partikelnya adalah ga. Aita ini kata bentuk lampau, bentuk presentnya adalah aku. Aku, akimas. Oke, contoh yang terakhir. Shizuka telah datang. Shizuka telah datang. Nah, datang ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Beda dengan mendatangkan. Mendatangkan Ronaldo dari luar negeri ke Indonesia misalnya. Nah, kalau mendatangkan memerlukan objek. Kalau datang tidak butuh objek. Maka terjemahnya menjadi Shizuka-san ga kita. Shizuka-san ga kita. Jadi kita ini bentuk lampau dari guru. Guru atau kimas. Oke, itu dia fungsi partikel ga yang pertama. Kita masuk ke fungsi partikel ga yang kedua, yaitu menunjukkan subjek karena merupakan suatu informasi baru bagi lawan bicara. Oke, jadi ini suatu informasi baru bagi lawan bicara. Poinnya cuma ada satu, yaitu jika menunjukkan subjek berarti pembicara membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya. Jadi sama dengan yang di atas juga poinnya. Untuk membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya. Kita lihat aja contoh kalimatnya. Di sini ada percakapan A dan Y. Si A berkata, Yamada, Suzuki Sensei udah datang. Yamada, Suzuki Sensei udah datang. Maka terjemahannya menjadi Yamada, Suzuki Sensei ga kita yo. Yamada, Suzuki Sensei ga kita yo. Nah, di sini kita pakai partikel ga. Suzuki Sensei ga kita yo. Karena itu adalah informasi baru bagi si lawan bicaranya. Dan si Y menjawab, oh ya? Ya udah, yuk kita masuk ke kelas. Terjemahannya menjadi So desu ka? Ja kyoshitsu ni hairo? So desu ka? Ja kyoshitsu ni hairo? Seperti itu. Kemudian contoh percakapan berikutnya, percakapan si T dan si K. Si T berkata, Kawaguchi, gua ada berita baru nih. Kawaguchi, gua ada berita baru nih. Maka terjemahnya adalah Kawaguchi, atarashi nyūshu ga arimasu yo. Kawaguchi, atarashi nyūshu ga arimasu yo. Lalu si K menjawab, apaan? Nani? Lalu si T menjawab, Kasumi akan menikah tahun depan loh. Ya, Kasumi akan menikah tahun depan loh. Nah, ini kan suatu informasi baru bagi si lawan bicaranya. Maka terjemahnya menjadi Kasumi-chan ga rainen kekkon shimasu yo. Kasumi-chan ga rainen kekkon shimasu yo. Maka si K menjawab, serius? Honto ni? Seperti itu. Oke. Jadi pakainya partikel ga. Kasumi-chan ga rainen kekkon shimasu yo. Jadi kita ingin memberitahukan siapa yang akan menikah tahun depan. Membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya, yaitu Kasumi. Lanjut, biar kalian makin mengerti. Ada percakapan lagi, percakapan antara si H dan si I.
Si Ham berkata, Ikeochi, lu bisa benerin mobil? Maka diterjemahkan menjadi Ikeochi, kuruma ga naoseru? Ikeochi, kuruma ga naoseru? Lalu si I menjawab, kenapa emang? Dosta no? Nah, dosta ini sebenarnya artinya adalah ada apa. Cuman kalau pertanyaan seperti ini, lo bisa benerin mobil? Pasti kita jawabnya, kenapa emang? Atau emang kenapa? Nggak mungkin kita bilang, ada apa? Agak aneh. Pasti, kenapa emang? Seperti itu. Jadi tergantung konteks saja. Lalu si berkata lagi, mobil Suzuchan rusak. Mobil Suzuchan rusak. Nah, terjemahannya menjadi Suzuchan no kuruma ga kowarete irun da yo. Suzuchan no kuruma ga kowarete irun da yo. Nah, di sini kita pakai partikel ga karena suatu informasi baru bagi si lawan bicaranya. Dan juga kita ingin memberitahu siapa yang melakukan kata kerjanya. Siapa yang rusaknya, yaitu mobil si Suzu. Lalu si I bertanya, di mana? Doko? Si H menjawab, di depan stasiun, Eki no mae ni. Eki no mae ni. Oke, aku rasa udah cukup contoh kalimatnya dari dua fungsi partikel ga hari ini. Jadi seperti itu ya, kalau menunjukkan subjek itu fokusnya adalah kata atau apa yang ada sebelum partikel ga-nya. Jadi ini fokusnya yang di sebelah sini. Nah, terus juga jika menunjukkan subjek berarti kita membahas tentang siapa yang melakukan kata kerjanya. Oke? Semoga kalian mengerti. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tsugi no video de aimashou. Mata ne.